Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Penyampaian sikap resmi LPSK yang memberikan perlindungan pada Baradae sebagai justice kolaborator. Selanjutnya tentu saja kami harus berkoordinasi dengan Barreskrim, meskipun kita sudah mulai sejak sebelumnya, dan kita akan melanjutkan koordinasi maupun kolaborasi dengan Barreskrim dalam rangka pengamanan Baradae ini. Karena yang perlu diamankan bukan hanya Baradae-nya, tetapi yang lebih perlu lagi dan tidak kalah penting adalah kesaksian yang bersangkutan. Itu supaya tetap bisa terjaga konsisten dan yang jelas tidak berbohong lagi. Karena yang sebelumnya waktu Baradae mengajukan itu kan ternyata banyak informasi atau keterangan-keterangan yang ternyata boleh dikatakan bertolak belakang dengan keterangan setelah yang bersangkutan menjadi tersangka. Berikutnya kami akan menyampaikan keputusan LPSK tentang permohonan Ibu P. Ibu P sudah mengajukan permohonan sejak tanggal 14 Juli. Itu ditandatangani oleh Ibu P sendiri dan juga ada tanda tangan dari pengacaranya. Tetapi sejak awal memang ada kejanggalan dalam permohonan ini. Kejanggalan yang pertama, ternyata ada dua permohonan lain yang diajukan oleh Ibu P ini bertanggal 8 Juli 2022 dan ada permohonan yang didasarkan pada LP yang diajukan oleh Polres Jakarta Selatan bertanggal 9 Juli. Tetapi keduanya ini bertanggal berbeda, tetapi nomornya sama. Oleh karena itu kami pada waktu itu barangkali terkesan lambat LPSK ini kok tidak memutuskan perlindungan kepada yang bersangkutan. Karena sejak awal memang terjadi kejanggalan-kejanggalan semacam ini. Dan kejanggalan ini makin kuat lagi setelah kami mencoba berkomunikasi dengan Ibu P sampai akhirnya kita kemudian kan baru 2 kali ketemu dengan Ibu P ya dari LPSK. Nanti Ibu Susi akan menjelaskan karena Ibu Susi termasuk yang bertemu dengan Ibu P pada tanggal 16 kalau tidak keliru. Kemudian yang kedua pihak LPSK bertemu dengan Ibu P beberapa waktu yang lalu dan tetap tidak bisa mendapatkan keterangan apapun dari Ibu P. Bahkan saya selalu mengatakan kami juga ragu-ragu apakah Ibu P ini sebenarnya memang berniat mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK atau Ibu P ini sebenarnya tidak tahu menahu tentang permohonan, tetapi ada desakan dari pihak lain untuk mengajukan permohonan sebagai dirindung LPSK. Nah, karena sudah sampai pada titik bahwa Barreskrim menghentikan pengusutan terhadap laporan yang diajukan oleh Ibu B dengan tindak pidana pelecehan seksual, ternyata tidak ditemukan tindak pidana tersebut. Oleh karena itu LPSK memutuskan untuk menolak atau menghentikan penelaahan terhadap Ibu P ini karena memang ternyata tidak bisa diberikan perlindungan. Jadi bukan dasarnya karena
karena pelakunya sudah meninggal kemudian SP3 atau apa, bukan, tetapi karena kasus ini sudah dihentikan oleh pihak kepolisian.